aku Cita Pohan, penyiar radio dan penulis. Saya Aji Santoso Putro, praktisi mindfulness dan pemulihan batin. Dan ini adalah Ngebatin. Ngerawat batin. Mas Aji. Hai, Ucit. Halo. Hai. 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 Terdengar suaraku? Denger dong, aku denger banget suara Mas Aji. Oh, Tapi aku kok juga kayak bisik-bisik dengar. sih? Hah? Kayak bisik-bisik deh. Masa? Padahal enggak loh. Enggak ya? Ini udah maksimal volume suaraku. Wih, berarti mungkin emang suaranya lembut kali ya? Cile. Wah. Mas Aji. Atau karena Apa? kurang tenaga aja ya. Iya, itu kan aku tadi bahasa sopan aja. Iya, benar. Mas Aji gimana kabarnya? Kabar ngantuk ya ini pas Ngantuk ya? Zoom ini. Makanya Ya, mungkin yaudah deh, suaranya Gak agak usah suara dilanjutin ya. ngantuk. Dah. Ya udah gitu aja ya kan. Ini kontennya gitu aja. Kontennya cuma nanyain kabar gitu maksudnya. Kalau kamu kabarnya gimana? Aku lagi gedubrakan aja sih, karena tadi sebelum kita mulai, standing ring light aku tuh hilang tiba-tiba. Tapi Oh, ya, dipinjam tetangga itu mungkin. iya kayaknya deh. Dijadiin ini sama dia, dijadiin apa namanya, gantungan jemuran. Itu Mas Aji juga Oh, pakai gantungan jemuran kan katanya? iya. Aku tekuk-tekuk terus jadi stand. Nah, kalau Jadi ngomongin stand. dipinjam tetangga, tadi itu sebelum Zoom ini, Iya. kameraku, Ucit. Hmm. Kameraku itu aku cariin ternyata dipinjam tetangga. Itu beneran? Webcamnya. Ya enggak lah. Kayak Mbak Ses aja. Hello. Mbak Ses juga gitu tadi. Aku udah nggak bisa bedain lagi mana bercanda, mana beneran. Ini gara-gara itu mungkin. Kamu nonton Squid Game nggak? Aku nggak nonton, takut. Itu kan permainan yang jadinya serius banget. Jadi sulit membedakan antara permainan dengan kenyataan. Iya, gila banget. Tapi aku nggak nonton, Mas Aji nonton? Enggak juga. Ya, kita minta ceritain aja sama orang-orang, soalnya spoilernya kan banyak banget kan di sosmed. Jadi ya udah, aku sih nyimaknya dari situ aja. Soalnya aku kalau lihat yang horor-horor gitu, Mas, aku ngerasa nggak secure. Kayak apa ya? Kayak mau nonton tuh jadi punya perasaan yang, aku kok kayak ngerasa nggak aman ya di rumahku sendiri gitu. Padahal kan itu cuma tontonan kan gitu. Jadi ya jadi insecure gitu. Iya, aku juga ngerasain itu. Kan baca tulisan teman-teman ceritain tentang Squid Game itu gitu. Aku tiap kali mau nonton gitu ragu. Ya ada rasa insecure itu gitu. Iya. Tapi di sisi yang lain insecure itu kalau menurutku ya, insecure itu malah jadi kayak alarm gitu, kayak bel pengingat kita untuk mulai masuk ke diri sendiri gitu. Sehingga menurutku insecure tidak sepenuhnya buruk sih gitu. Insecure adalah satu alarm agar kita mulai menengok ke diri kita sendiri gitu. Bisa dibilang itu jadi kayak ini dong, apa ya istilahnya? Jadi kayak kode gitu sebenarnya, kode dari diri kita sendiri kalau ada sesuatu nih di bagian ini nih, di poin ini nih, di topik ini nih yang kayaknya better diperbaiki atau mungkin dilihat, ditilik lebih dalam gitu. Iya, sepakat sekali. Dan kalau aku sih kayak menganggap insecure atau rasa cemas, overthinking itu kayak bel sekolah loh, itu Cit. Jadi kalau bel sekolah itu kan mengajak kita untuk yuk belajar gitu. Ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Oh benar. Jadi filosofi bel sekolahan ya. Iya. Kalau bel sekolah Mas Aji dulu bunyinya gimana? Bunyinya teng tong gitu. Gitu nggak sih? Enggak, kalau aku waktu SD ya aneh banget. Jadi bel sekolah aku waktu SD ini aku inget banget bunyinya kayak alarm kebakaran. Kayak sirine. Kering gitu. Oh, bukan kering. Gitu. Oh, gitu. Kan nggak sih mau belajarnya jadi kayak ini mau belajar apa mau evakuasi nih gitu. Iya, malah takut ya. Iya. Benar. Tapi pas udah SMA ganti bunyi belnya itu pas itu SD SMP itu bunyi belnya kering kayak kring gitu. Sama itu kayak ngangkat telepon, malah dikiranya telepon nanti. Bukan masuk pas sekolah SMA, ya. Baru lagu. Gimana? Masa nggak mungkin masa bahas sekolah lagu. Lagu Mas, beneran. Kayak ringtone gitu. Iya kayak ringtone, bener kayak ringtone. Masa ada? Iya ada dong. Seingatku aku yang muterin, aku kan dulu anak radio sekolah. Jadi aku yang muterin bel. Oh,
Berarti sekolahmu modern, Ucit. Kalau sekolahku itu Lumayan. dari TK, SD, SMP, SMA, kelihatannya belnya cuma gitu-gitu aja, nggak ada variasi ya. Teng-tong gitu. Teng-tong atau gimana ya? Apa ya gitulah, tet. Nah, betul. Iya Tet benar. gitu. Ya, Nggak ada variasi. tapi balik lagi nih ke soal belajar nih, kan bel udah bunyi udah banyak banget nih ya. Kita udah saatnya belajar lah. Kalau misalnya kemarin kan di apa namanya obrolan kita yang sebelumnya tuh kita kenalan sama yang namanya insecurity kan, Mas. Yap. Nah, terus sampai pada kita kayak apa aja sih yang akan dihadapi ketika kita kenalan sama insecurity gitu. Iya. Terus kata Mas Aji kan di situ ya ini baru permulaan, habis itu ya ada step berikutnya. Nah, apa tuh yang berikutnya? Yang berikutnya itu lebih ke mungkin kita belajar bersama tentang latihan ya. Jadi gimana sih latihan menyikapi insecure gitu. Oke. Ya. Yang pertama, jeng. Nunggu ya. Mesti dipencet dulu nih belnya apa gimana? Oh iya. Yang pertama itu kalau kita melihat lagi, kalau teman-teman melihat lagi video yang sebelumnya, kan insecure ini relate dengan kejadian menyakitkan atau kejadian yang bikin kita sakit hati gara-gara perkataan orang lain gitu. Benar. Sehingga langkah pertama untuk memulihkan insecure adalah belajar memaafkan orang tersebut. Oke. Ya. Dan itu tidak mudah karena ya sakit hati gitu. Kita gara-gara perkataan dia kita jadi insecure, gara-gara mungkin ada teman, ada saudara, ada bahkan mungkin orang tua kita sendiri ngomongin hal yang buruk ke penampilan kita, ke tubuh kita, ke sikap perbuatan, perkataan kita gitu. Dikomentarin, dinyinyirin, dan itu nyakitin hati kita. Selama itu masih kita bawa benci, dendam, ya kita akan terus insecure akan hal itu. Ya. Sehingga pelan-pelan belajar memaafkan. Banyak cara sebenarnya, banyak jalan untuk memaafkan. Tapi di video kali ini saya rasa untuk memaafkan, kita perlu ingat bahwa yang berlalu ya sudah berlalu gitu. Itu kan kejadian di masa lalu. Ya di saat ini, di sini sekarang kan kejadian itu sudah tidak nyata lagi. Ya. Yang kita hadapin sekarang adalah ingatan akan kejadian itu. Benar begitu ya, Ucit ya? Ya. Jadi cuman memorinya aja sebenarnya, bahwa bukan kejadiannya berulang lagi, tapi ya itu sebenarnya cuma diingatan kita aja, memori gitu ya, Mas ya? Iya. Sehingga pertanyaannya, kalau persoalan memaafkan, lebih ke bagaimana kita dealing dengan memori itu kan. Ketika memori itu datang, bagaimana kita menyikapi memori dan ingatan itu. Tentu dengan berlatih mindfulness, dengan menyadari bahwa ya ingatan itu akan datang, lalu pergi, muncul, lalu lenyap, kita jadi pengamatnya saja, itu akan detachment diri kita dengan ingatan itu. Oke. Dan itu menjadi proses untuk memaafkan. Dan kalau jadi sebenarnya proses ya gimana? Ya boleh lanjutin dulu, Mas. Inilah dinamika kalau ngobrol di Zoom. Ada delay ya. Mari kita memaafkan keadaan. Iya. Atau kita balik lagi ke suite. Siapa dulu? Mas Aji lanjut dulu. Ya. Lupa sampai mana? Ingat, untungnya ingat. Karena biasanya lupa. Kalau menambahkan jalan untuk memaafkan, kita juga perlu melihat bahwa orang yang menyakiti hati kita, dia tega menyakiti hati kita itu juga karena insecure gitu. Ya. Hurt people bukan, Mas? Iya, benar sekali. Dan ya tidak ada yang tidak pernah menyakiti hati seseorang kelihatannya, termasuk kita gitu. Ya bukan berarti membenarkan sikap perkataan dia gitu, bukan. Cuma dengan memahami ini, dengan mengingat hal ini, kita lebih ya setidaknya ada sedikit tambahan kelapangan hati gitu.
Ya, itu sih langkah pertama tentang memaafkan untuk memulihkan insecure ya. Ya, jadi sebelum kita ke poin-poin yang lebih dalam tuh paling utama sebenarnya adalah memaafkan dulu, gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Habis itu next step-nya apa kalau misalnya udah terjadi nih gitu, udah ada di titik ya udah berlalu gitu dan sudah memaafkan gitu. Iya. Aku boleh nambahin sedikit ya soal yang langkah pertama ya. Memaafkan itu sebenarnya selalu urusan kita dengan pikiran kita sendiri, bukan urusan kita dengan orang yang menyakiti hati. Ya, jadi pertempurannya itu adalah pertempuran dengan diri kita sendiri. Itulah perjalanan memaafkan. Yang kedua, langkah kedua, orang itu kan biasanya nyinyirin kita atau nyakitin hati kita karena mengkritik bagian tubuh kita atau bagian dari diri kita yang kita anggap buruk kan. Oke. Ya. Contoh kalau di video kita sebelumnya kan, kalau nggak salah, aku ngomongin kacamata ya. Iya betul. Jadi ada orang yang nyakitin hatiku karena ngomongin kalau aku jelek pakai kacamata gitu. Maka di latihan kedua ini, yang kita perlu latih adalah menerima diri kita seutuhnya, terutama menerima sisi yang kita anggap nggak asik. Menerima sisi diri kita yang kita anggap itu buruk atau negatif. Okay. Cara menerimanya? Cara menerimanya adalah kita perlu berlatih sadar, be mindful bahwa ya di setiap keburukan, di setiap sisi yang nggak baik itu tentu ada sisi baiknya. Okay. Ya, contoh misal kacamata gitu. Ya tentu ada sisi baiknya ketika aku memakai kacamata daripada aku mempertahankan untuk tidak pakai kacamata gitu. Selalu ada sisi baiknya di dalam buruk dan selalu ada sisi buruk di dalam baik. Nah, kesadaran akan keutuhan ini akan membuat kita lebih mampu menerima diri kita sepenuhnya. I see. Ya. Dengan kita belajar untuk mengingat lagi gitu ya, kalau setiap keburukan pasti mengandung kebaikan dan sebaliknya. Setiap kebaikan juga pasti ada keburukannya, bikin kita jadi lebih merasa netral lah ya dengan hal tersebut gitu, dengan poin apapun yang tadinya kita anggap itu buruk doang gitu, jadinya lebih netral, dan ketika lebih netral ya terjadilah itu yang namanya kita menerima seutuhnya gitu ya Mas ya. Iya. Di dalam manis ada pahitnya, di dalam pahit ada manisnya. Kesadaran akan keutuhan ini akan menyelamatkan diri kita sih. Kesadaran akan keutuhan akan menyelamatkan diri kita. Cakep. Kayaknya kalau diomongin atau diceritain sama Mas Aji tuh kayak ngangguk-ngangguk gitu sambil nyatet gitu ya. Padahal prakteknya nggak mudah ya kan. Jungkir balik, tapi nggak apa-apa lah ya, itu juga namanya proses ya proses menjalani kehidupan ya Mas. Iya, memang perlu kita praktekkan, perlu latihan gitu. Karena kalau sebatas kata-kata ya kelihatan mudah gitu. Padahal kan hidup ini nggak sebatas quote-quote di Instagram kan. Benar. Benar. Tapi quotes-quotes di Instagram itu bisa jadi bahan latihan ya. Iya, kayak pemantik aja, kayak spark gitu. Spark aja ya. Terus abis itu apa Mas jungkir balik berikutnya? Jungkir balik berikutnya atau kebingungan berikutnya adalah tentang, kalau aku melihat insecure ini relate dengan membandingkan kan. Comparison. Ya. Di beberapa video sebelumnya kita sebenarnya juga udah cukup sering ngomongin membandingkan, tapi saya rasa perlu kita omongin lagi karena itu prakteknya masih sering kita jatuh tersungkur gitu gara-gara membandingkan. Ya kurangi membandingkan lah gitu. Ada satu cerita ini Ucit, belum lama ini di Instagram kan ya rame lah orang keluar negeri gitu.
Yeah. Lalu ada satu teman saya yang dia itu saking insecure-nya gitu. Terus malah nyinyirin orang tersebut gitu. Oke. Ya. Ya rasa insecure itu malah jadi bahan bakar untuk bersikap agresif kepada orang lain. Dan itu karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri gitu. Itu sih kalau jalan yang menyelamatkan kita dari membandingkan. Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Ya kalau orang lain baru menikmati perjalanannya dan baru mengalami satu kegembiraan, ya kita ikut gembira aja gitu. Tidak perlu terus membandingkan. Karena di momen yang lain kemungkinan gantian kita kok. Benar. Dengan kegembiraan yang berbeda ya. Gitu. Benar. Setuju sih Mas. Kadang-kadang tuh kita ngelihat orang gitu ya lagi ada di posisi tertentu, terus kita ngelihat diri kita lagi ada posisi yang sebaliknya gitu. Yeah. Ada rasa kayak enak banget ya dia di sana gitu. Padahal kita lupa. Kadang ketika kita lagi ada di posisi yang mungkin dilihat orang itu posisi yang menyenangkan gitu, kitanya tuh nggak sadar gitu ya. Jadi maksudnya kayak ketika lagi di bawah atau lagi ngerasa di posisi yang kurang nyaman atau nggak enak, jadi lebih gampang ngiri gitu. Masuk nggak sih Mas ngiri itu di dalam comparison itu? Iya, ngiri atau nganan, oh itu beda ya di situ. Ngiri atau nganan ya enaknya. Yang pasti jangan sen kiri, jangan sen kiri belok kanan. Itu kanan. Iya, itu nanti bikin bingung. Ya tapi ya ngiri atau insecure membandingkan itu kan itu keluarga. Satu temen gitu, satu circle pertemanan gitu. Kalau kita membandingkan itu kan hal yang wajar sebenarnya karena pikiran kita memang suka gitu, suka membandingkan. Itu fitur otak manusia. Iya, selalu tidak puas gitu. Cuma kita pernah nggak sih merenungkan seandainya beneran kita berada di posisi orang yang kita iriin. Ini itu gimana ya? Maksudnya? Iya benar. Misal aku ngiri sama si A gitu. Karena hidupnya begini begitu gitu. Terus pernah nggak merenungkan bahwa ketika hidupku ini beneran persis kayak si A, mungkin aku juga nggak bahagia juga gitu, masih tetap saja tidak bahagia gitu. Sehingga gamenya ini gara-gara ini ya Squid Game ya. Jadi ngomongin gamenya adalah lebih ke baik lagi pertempuran antara diri kita sendiri gitu. Pertempuran antara diri kita sendiri. Ya. Oke. Membandingkan itu kita kurang-kurangin. Ya. Terus apa lagi, Mas? Aku juga masih ingat tadi kamu kan bilang atas dan bawah ya. Kadang sukses itu kita anggap atas, gagal kita anggap bawah gitu. Padahal kan bumi ini kan berotasi ya. Sehingga kalau kita merasa di atas bisa jadi di bawah, dan ketika kita berada di bawah bisa jadi di atas. Bisa jadi. Ya, kalau lanjut ke langkah yang keempat berarti ya. Ini menarik ini terkait dengan comparison. Biasanya kan kita terlalu membutuhkan approval dari orang lain kan. Maka di sini untuk memulihkan insecure disarankan berlatih self approval. Oke, self approval menarik nih. Iya. Oke, kayak apa tuh prakteknya? Prakteknya mungkin contoh aja, misal aku mau melakukan sesuatu, atau aku mau ngepost foto gitu di sosial media, lalu dasarnya adalah approval dari orang lain. Oke. Ya, meskipun aku sebenarnya nggak nyaman kalau pakai baju warna tertentu gitu. Tapi kalau aku pakai baju warna tertentu itu lebih aku rasa di-approve oleh orang lain. Lebih banyak yang like.
pas pakai baju Iya bener. garis gitu misalnya ya. Iya, atau polkadot gitu. Aku memaksakan diriku meskipun aku nggak nyaman memakai baju seperti itu. Oke. Ya itu berarti kan aku masih mengais validasi dari orang lain, gitu. Butuh approval dari orang lain. Nah, ya kalau seperti itu terus akan insecure. Maka kita perlu menyelaraskan diri dengan self approval. Self approval. Jadi mana yang emang membuat kita nyaman, mana yang kita pilih emang itu adalah langkah yang mau kita ambil. Ya udah, nggak usah nanya sama siapa-siapa, azin nggak usah masukin pertimbangan-pertimbangan orang lain gitu ya. Kita belajar untuk take action dari sesuatu yang emang bikin kita nyaman gitu ya. Iya. Tapi bukan berarti kebablasan ya, karena kalau kebablasan berarti kayak udahlah nggak mau dengerin omongan orang lain gitu. Itu juga bahaya gitu. Tapi kalau karena ini kita ngomonginnya soal insecure muncul biasanya karena berlebihan, butuh approval dari orang lain, maka perlu diselarasin, perlu diimbangin dengan self approval. Oke, latihan self approval itu ya hal-hal kecil seperti tadi misalnya posting sesuatu gitu ya. Benar. Bisa jadi latihan-latihannya. Dan tentunya tetap menggunakan nalar ya Mas ya, tetap menggunakan kesadaran gitu ya pada saat kita mau melakukan sesuatu itu, walaupun itu atas approval kita sendiri, kita juga mempertimbangkan impact baik atau impact-nya akan seperti apa gitu nggak sih? Iya, jangan terus terlalu mengatasnamakan ya pokoknya mauku begini kok gitu. Itu juga nggak baik juga. Takutnya jadi bumerang juga buat diri kita sendiri ya. Oke. Menarik. Jadi ternyata langkah-langkah itu adalah langkah-langkah menuju kita akhirnya berdamai atau bisa punya hubungan yang lebih selaras dengan insecurity gitu ya Mas ya. Iya. Ada lagi nggak? Iya, terakhir ya, ini yang kelima. Bener ya, kelima ya? Ya, seingatku tadi udah 4, sekarang kelima. Kelima kan ini... kayak balonku. Iya, harus dipegang erat-erat berarti. Sebelum meletus. Gimana? Yang kelima itu cenderung filosofis, cuma menurutku ini malah yang menjadi esensinya, yang terpenting. Kita insecure, salah satunya gara-gara kita sangat tidak percaya akan momen per momen yang terjadi dalam hidup kita gitu. Sehingga kita selalu tidak jenak, selalu was-was, selalu tidak pernah tenang gitu. Nanti jangan-jangan beberapa menit lagi, nanti jangan-jangan beberapa detik lagi begini ya, begitu ya. Gitu. Maka muncul rasa insecure. Oleh karena itu, dengan menyadari bahwa akar dari insecure adalah seperti itu, kita perlu berlatih ya membangun trust. Trust kepada apa? Trust kepada momen per momen di hidup ini. Hidup ini kalau ditelaah oleh pikiran kita, itu selalu mengerikan. Kalau ditelaah pakai pikiran pasti ngeri. Iya, karena pikiran kan berusaha untuk menyelamatkan hidup kita kan. Iya. Pikiran akan memberikan kemungkinan yang buruk. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah kalau begini ya mesti begitu gitu. Harus ada sisi menyelamatkannya gitu. Nah maka kita perlu berlatih sadar, menyadari pikiran itu hanya asumsi kita, nggak sepenuhnya benar. Sehingga kita lebih tenang menyikapi atau menerima momen per momen ini berjalan gitu. Ya. Detik per detik ini kayak membuka momen per momen itu kan. Dan ya kita baik-baik saja kok gitu. Tidak semengerikan bayangan pikiran kita. Tidak semengerikan bayangan dan pikiran kita. Itu kayak perlu di-highlight ya, karena bukan banyak sekali ya, most of the time memang kita itu takut ya karena imajinasi kita sendiri gitu ya Mas ya. Iya. Yang sebenarnya tidak jadi kenyataan juga kebanyakan. Iya, benar. Wow.
intens banget ya ternyata ya. Iya, iya. Dan itu latihan ya, sehingga tidak mudah. Sehingga di awal kita melakukannya, di awal kita mendengarnya itu kayak kok jauh dari jangkauanku ya gitu. Terlalu mungkin sulit gitu. Ya, tapi ya itu namanya latihan. Yeah. Padahal ya emang sebenarnya pada saat mulai dijajaki satu persatu, bisa jadi kita menemukan pemahaman-pemahaman berikutnya yang membuat kita juga berani untuk mengambil langkah yang step berikutnya lagi gitu ya Mas ya sebenarnya. Jadi jangan takut juga sih untuk memulai, karena bener nggak sih Mas, experience-nya di tiap orang tuh bakal beda gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kita nih misalnya kita bilang aduh tapi kayaknya berat ya, aduh gila jungkir balik roller coaster, ya belum tentu ya kan, belum tentu juga yang lainnya mengalami atau punya pemikiran seperti itu gitu ya. Jadi jangan takut juga gitu kali ya Mas. Iya. Tiap orang kan berbeda-beda ya ini jatah perjalanannya. Dan kalau saya boleh saran sih, ketika sesuatu itu berat, kemungkinan itu adalah arah yang tepat gitu. Wow. Karena kan apa sih yang sehat buat kita dan tidak berat itu di hidup ini? Kelihatannya yang sehat buat kita ini segala sesuatunya berat. Maka itu bisa menjadi acuan. Ini kok berat ya? Kok sulit ya? Ya berarti di arah yang tepat. I see. Karena ketika kita menghadapi sesuatu yang berat, disitulah justru ada ujian kenaikan tingkat ya Mas? Iya. Kembali ke sekolah kita ya. Udah lolos saja ya berarti ada sesuatu yang harus ditingkatkan di area yang lain gitu mungkin ya. Iya, kecuali kalau pas ada bel nggak masuk. Bolos jatuhnya. Bolos. Iya. Tiba-tiba pas ujian bingung. Iya. Tapi masa bel sekolahmu lagu sih? Aku masih penasaran. Kayak ringtone, kayak RBT. Ringtone kayak ringtone yang zaman dulu yang bukan ringtone yang bagus itu, kayak poliponik. Handphone. Oh iya, zaman dulu poliponik ya, belum gitu, terus. Kayak nada tunggu. Nah kalau aku di sekolahmu denger bel kayak gitu malah duduk nunggu di kantin. Lah kenapa? Lah kan lagunya lagu nunggu. Nikmatin musik ya? Iya. Sambil minum sambil nunggu. Iya malah leyeh rebahan, nggak masuk kelas malah.